Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Rabu 14 September 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi peti jenazah mendiang Ratu Elizabeth II yang sudah tiba di Istana Buckingham, London, Inggris pada Selasa kemarin pukul 8 malam. Raja Charles III bersama anggota keluarga kerajaan lain pun menyambut kedatangan peti jenazah. Selain disambut oleh Raja Charles bersama anggota keluarga kerajaan lain, peti jenazah mendiang Ratu Elizabeth II pun sudah disambut oleh ribuan orang yang menunggu kedatangannya di depan Istana Buckingham sejak sore hari kemarin. Jenazah Ratu Elizabeth diterbangkan dari Edinburgh, Skotlandia dengan menggunakan pesawat militer C-17 Globemaster pada Selasa sore. Anak perempuan satu-satunya sang ratu yaitu Putri Anne ikut masuk ke dalam pesawat mengantarkan sang ibu dari Edinburgh ke London. Pada hari ini, peti jenazah Ratu Elizabeth II rencananya akan dipindahkan ke aula Westminster dengan iringan parade militer dan anggota keluarga kerajaan. Di aula tersebut, jenazah Ratu akan disemayamkan selama 4 hari dan warga Inggris diperbolehkan untuk memberi penghormatan terakhir. Selanjutnya, jenazah akan dimakamkan di Kapel St. George di Kastil Windsor pada 19 September mendatang. Informasi selanjutnya dari Sulawesi Selatan. Pelajar dengan inisial A berusia 17 tahun dibanteng tega membunuh pacarnya dengan sadis. Ia pun memutilasi korban. Kasus pembunuhan sadis ini terungkap setelah warga menemukan potongan mayat di pinggir sungai Bianglo, Desa Barua, pada hari Minggu kemarin. Setelah diidentifikasi, diketahui mayat adalah perempuan berinisial L, usia 16 tahun yang hilang selama 10 hari. Dari hasil penyelidikan sementara, pembunuhan diperkirakan terjadi pada 1 September lalu saat korban dinyatakan hilang. Saat itu pelaku dan korban membuat janji untuk bertemu. Awalnya pelaku dan korban berjumpa di perempatan Pulaweng, Ulu Galung, lalu berboncengan menggunakan motor menuju permandian Remerasa, Sungai Bianglo. Diketahui korban adalah pelajar asal Kampung Ralang, Desa Pabentengan, sedangkan pelaku adalah warga Kampung Baru, Desa Kampala. Mereka baru berpacaran selama 2 bulan. Pelaku pun mengaku jengkel kepada korban yang sebelum kejadian mengunggah foto laki-laki lain di status WA. Korban diduga punya kekasih lain saat masih menjalin hubungan dengan pelaku sehingga terjadilah pembunuhan tersebut. Dari pengakuan pelaku, ia awalnya mencekik setelah korban menolak untuk berhubungan intim karena korban tidak mau. Pelaku pun tersulut emosi dan sempat memukuli kembali kepala korban dengan batu untuk memastikan sudah tewas. Pelaku kemudian memotong kaki kanan korban dan disembunyikan di semak-semak agar tak terlihat orang, sementara ponsel milik korban sudah dijual. Sementara itu, pada Selasa kemarin, gelombang unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi di Jakarta diwarnai dengan kericuhan. Salah satu kelompok yang ikut aksi di Patung Kuda Arjuna Wijaya, yaitu Sapma Pemuda Pancasila, membakar ban bekas hingga membuat situasi memanas. Seperti apa jalannya demo pada hari kemarin? Simak informasinya dalam video berikut ini. Samudranya kaya raya. Ujung kenaikan dari harga BBM membuat gelombang aksi demonstrasi terjadi kembali pada Selasa kemarin. Mahasiswa dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia menggelar demonstrasi di area Patung Kuda sepanjang hari. Mereka membentangkan berbagai tulisan yang berisikan permintaan kepada pemerintah untuk menurunkan harga kenaikan BBM bersubsidi yang saat ini mencapai Rp10.000. Adapun tuntutan para demonstran mendesak supaya kenaikan harga BBM bersubsidi dibatalkan. Kedua, meminta pemerintah menekan harga bahan pokok sebagai dampak adanya kenaikan BBM. Serta Kasbi mendorong supaya Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut. Mereka itu berasal dari partai politik bourgeoisie. Kenapa kita selalu ditindas? Rakyat tidak menghendaki kebutuhan pangan yang semakin tidak bisa dijangkau oleh rakyat. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sejak dari awal tidak dikehendaki oleh rakyat tetapi dipaksakan oleh kekuasaan tadi. Jangan sampai rakyat marah baru kemudian kekuasaan mau mendengarkan.
Ini sebagai peringatan keras kami kepada kekuasaan agar jangan bermain-main tentang kesejahteraan, tentang keadilan, tentang kesetaraan, termasuk tentang kemakmuran untuk rakyat. Iya, yang kami inginkan adalah justru sebenarnya gelombang aksi kan bukan hari ini saja gitu ya. Seharusnya kalau pemerintah mau bersikap, sudah terjadi penangkapan di berbagai macam kota dan daerah, kemarahan rakyat di berbagai macam kota dan daerah, seharusnya mereka sudah melihat dan mendengar gitu ya gitu. Nah, artinya segera kekuasaan ini mengambil sikap, batalkan kenaikan, turunkan harga-harga, terus kemudian pastikan rakyat mendapatkan pendapatan yang layak, termasuk membatalkan Omnibus Law. Dimana yang kita ketahui, tanggal 3 kemarin Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM di jam 14. Dalam aksi tersebut, massa juga melakukan bakar ban di depan barikade pertahanan kepolisian dengan menyorakan berbagai aspirasi yang disampaikan. Terlebih dahulu, saya infokan kembali untuk kawan-kawan yang ingin menyiapkan teatrikal untuk geser ke barisan sebentar. Maka dari itu akan ada penyampaian orasi dari saudaraku dan kepadanya saya persilakan. Maka saksikan, maka pastikan dan saksikan, maka pastikan dan saksikan. Tak hanya dari aliansi berbagai mahasiswa dan Kasbi, demo tolak kenaikan harga BBM juga disampaikan oleh Sapma Pemuda Pancasila. Hal ini mereka sampaikan dengan melakukan aksi bakar ban. Yang tergabung dalam afiliasi Jabodetabek. Selain itu, massa demonstran juga memparodikan aksi ucapan selamat ulang tahun kepada Puan Maharani. Hal ini pun dikarenakan saat demonstrasi yang berlangsung pada Selasa minggu lalu di depan gedung DPR, Puan Maharani justru mendapat kejutan selamat ulang tahun dari anggota Dewan di sela rapat paripurna. Bahwa rakyat harus sejahtera. Informasi selanjutnya, Banwaslu menolak gugatan 7 laporan parpol calon peserta 2024 terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU. Penolakan ini diumumkan oleh pihak Bawaslu dalam sidang administrasi Gedung Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Anggota Bawaslu Puwadi sebagai ketua majelis sidang menyampaikan pihak terlapor atau KPU tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Keputusan ini berdasarkan beberapa pertimbangan majelis sidang yang dibacakan sebelum putusan. Salah satunya laporan milik Partai Bhinneka Indonesia. Bawaslu pun menyatakan KPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Sementara itu, anggota majelis sidang Loli Suhanti menjelaskan pada pertimbangan putusan terdapat kekeliruan terlapor dalam menghitung keterpenuhan syarat pengurus di kecamatan. Kekeliruan ini sudah diperbaiki pihak terlapor secara manual pada tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran parpol calon peserta pemilu yang dikeluarkan oleh KPU pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 21:31 waktu Indonesia Barat. Untuk laporan dari Partai Pandu Bangsa, majelis menimbang bahwa dalil para pelapor yang menyatakan terlapor telah melakukan penundaan atau jeda dalam pemeriksaan dokumen pendaftaran. Dalil ini dinilai tidak berdasar karena sudah terdapat kesepakatan antara terlapor dan penghubung Partai Pandu Bangsa atas nama Syamsul Fajri yang dituangkan dalam surat kesepahaman. Syamsul Fajri pun membenarkan ada kesepakatan tentang penundaan pemeriksaan. Selanjutnya, anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP Effendi Simbolon meminta maaf setelah menyebut sebagai gerombolan organisasi masyarakat. Pernyataan ini pun sempat membuat polemik dan protes dari kalangan prajurit TNI. Effendi Simbolon pun meminta maaf kepada seluruh anggota TNI termasuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo. Sebelumnya, Effendi ingin mengonfirmasi kabar disharmonisasi di antara Andika dan Dudung, namun Dudung tidak hadir. Ia mengaku tak bermaksud menyebut TNI sebagai gerombolan ormas.
Effendi pun sempat dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga melanggar kode etik usai menyebut TNI sebagai gerombolan dalam rapat Komisi 1 DPR. Dalam rapat itu, Effendi menyinggung ada ketidakharmonisan dalam tubuh TNI karena rapat tersebut tak dihadiri oleh KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Selengkapnya kita simak permohonan maaf Effendi Simbolon dalam video berikut ini. Berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak, ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin, ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Ya, sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman melalui akun Instagram @tni_angkatan_darat menyatakan bahwa video dari prajurit maupun masyarakat yang beredar bukanlah tindakan yang mewakili institusi DPR atau partai politik, namun sikap individu seseorang. Oleh karena itu, Dudung menghimbau kepada para prajurit untuk tidak bereaksi berlebihan. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Menteri Pertahanan RI Herindra tegaskan mencari alat utama sistem senjata terbaik untuk membangun pertahanan yang kuat. Hal tersebut ia katakan saat menghadiri upacara misi Pegase tahun 2022 dan VVIP Joy Flight di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada hari Senin kemarin. Kemhan bersama TNI AU melihat beberapa pesawat yang sebentar lagi akan menjadi milik Republik Indonesia, di antaranya A400M dan juga Rafale. Ini menjadi terobosan mengingat situasi yang berkembang saat ini. Indonesia dinilai harus memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Perancis pun terus berkembang. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai kerjasama yang disepakati oleh kedua negara, di antaranya yakni Joint Declaration on Strategic Partnerships pada 2011 hingga MOU kerjasama industri pertahanan pada 10 Februari 2022 lalu. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi terkait pemerintah yang sudah mengantongi identitas hacker Bjorka. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali di Top News. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian mengklasifikasikan serangan siber yang dilakukan oleh peretas dengan username Bjorka masih dalam intensitas yang rendah.
Disebutkan peretas bisa melakukan serangan siber tingkat tinggi hingga mampu melumpuhkan infrastruktur vital suatu negara, tapi itu tidak dilakukan oleh Bjorka. BSSN memastikan infrastruktur informasi vital nasional hingga saat ini masih berjalan dengan baik. Masyarakat pun diminta agar tidak perlu terlalu resah menghadapi isu kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka. BSSN pun ikut menelusuri latar belakang identitas Bjorka. Mereka menggandeng Barreskrim Polri dalam melakukan penelusuran. Tetapi secara teknisnya akan disampaikan oleh Barreskrim Mabes Polri dalam waktu dekat. Hinsa pun mengakui data-data yang sudah dibocorkan oleh Bjorka ada data yang valid, namun data tersebut sudah lama. Sementara itu, Menko Polhukam yang didampingi Kepala BSSN, Kepala BIN, Menkominfo, dan Kapolri menggelar jumpa pers khusus terkait kebocoran data yang dilakukan oleh hacker Bjorka pada Rabu pagi tadi. Menurut Mahfud, data-data yang diretas Bjorka bukanlah data-data rahasia. Meski begitu, pemerintah telah membentuk tim Satgas khusus untuk melindungi data-data rahasia. Dalam waktu sebulan ke depan, RUU Perlindungan Data Pribadi rencananya akan disahkan. Berikut kita simak pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkominfo Johnny G. Plate. Awak media dan masyarakat Indonesia sehubungan dengan rame-rame tentang bocornya data di dunia cyber kita yang banyak diramaikan oleh Bjorka itu, maka kami tadi sudah rapat. Pertama, ini tadi kami rapat bersama di sebelah kanan saya, Bapak Kepala BIN, Bapak Jenderal Purnawirawan, Bapak Budi Gunawan yang menggambarkan situasi yang sesungguhnya. Di sebelah kanan saya ada Pak Menko, yang ini pembuat pengatur kebijakan yang juga mengawal keamanan cyber, lalu BSSN yang memang secara khusus di situ mengamankan cyber dan sandi negara, lalu Bapak Kapolri yang juga punya tim pengamanan cyber dan penindakan. Maka disampaikan hal-hal berikut. Kita akan serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini, ya. Tetapi juga publik atau masyarakat harus tenang, karena sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor. Misalnya kalau dulu zaman Pak SBY itu ada Wikileaks gitu ya, itu pembicaraan telepon presiden aja bisa dengan Perdana Menteri Australia tersebar, pembicaraan presiden negara menteri karena pergi ke Singapura dulu itu tersebar. Yang ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gaduh-gaduh, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki, karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih. Lalu yang kedua, dalam sebulan ke depan kira-kira itu akan ada pengundangan undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang
PDP yang sudah disahkan di DPR di tingkat 1. Berarti tingkat 2 itu pengesahan di paripurna, tidak akan ada pembahasan substansi. Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan cyber. Dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sifatnya rahasia sampai sekarang belum ada, ya, sampai detik ini. Tapi kita akan menjadikan ini sebagai peluang kita, sebagai pengingat kepada kita semua untuk sama-sama berhati-hati. Sekian, terima kasih. Oh, ini ada Menkominfo mau nambahkan. Terima kasih Pak Menko. Yang disampaikan Pak Menko tadi yang terkait dengan sistem elektronik pemerintah. Tapi saat ini saya juga ingin menyampaikan bahwa serangan-serangan cyber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat. Karenanya kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta agar betul-betul memastikan keamanan data di sistemnya masing-masing, karena itu adalah kewajibannya. Memastikan teknologinya terus diupdate, ditingkatkan, memastikan tata kelola dan sistem manajemennya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli. Ya. Memastikan sumber daya manusia, teknologi digital dan enkripsi itu betul-betul kuat dan memadai. Nah, kepada rekan-rekan penyelenggara sistem elektronik, lingkup privat, jangan lengah agar selalu memperhatikan dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk membantu apabila ada dugaan-dugaan. Berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapat masukan dan input sehingga bisa menjaga sistem elektroniknya dengan baik dan dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang ada pada sistem elektroniknya masing-masing. Terima kasih. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali setelah pesan berikut ini. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas U20 akan memulai perjalanannya di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pada malam ini Garuda Nusantara akan bersua dengan Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Seharusnya di laga perdana malam ini, Timnas U20 tidak akan mengalami kesulitan karena secara kualitas Timnas U20 lebih baik dibandingkan Timor Leste. Di kelompok U19, Timor Leste dan Indonesia baru bertemu satu kali, yaitu saat kualifikasi Piala Asia 2020. Saat itu skuad Garuda Nusantara menang dengan skor 3-1 atas Timor Leste di Stadion Madia, Jakarta. Dalam 5 laga terakhir, catatan Garuda Nusantara pun terbilang bagus. Meski tidak lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022, mereka tidak tersentuh kekalahan. Berbeda dengan Timor Leste, dari 5 laga terakhir yang dijalani, mereka hanya menang 2 kali, yaitu saat melawan Kamboja dan Singapura. Sisanya tumbang dari Korea Utara, Malaysia, dan Hong Kong.
Jadi di atas kertas Indonesia terlihat unggul. Untuk ajang ini pun timnas menggait sederet pemain yang kebanyakan mentas di ajang Piala AFF U19 2022. Ada juga pemain baru yang dipanggil, serta dari sekian banyak pemain, nama Marcelino Ferdinand tetap menjadi yang harus diperhatikan. Menjadi pemain tengah, ia akan menjadi distributor bola sekaligus pemain yang muncul dari lini kedua. Penampilannya juga stabil bersama Persebaya Surabaya. Petualangan timnas U20 di kualifikasi Piala Asia U20 segera dimulai dengan laga pada 14, 16, hingga 18 September mendatang di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dari berita selebritas, Deddy Corbuzier kembali menjadi duta komponen cadangan alias Komcat TNI. Hal ini terlihat saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambut kehadiran Deddy Corbuzier di setelah acara penetapan Komcat tahun 2022. Saat acara penetapan 2019 komponen cadangan tahun 2022 di lapangan terbang Suparlan Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat pada hari Kamis pekan lalu, awalnya Prabowo terkejut karena baru melihat Deddy selepas upacara. Ia pun berterima kasih kepada Deddy yang sudah bersedia datang ke lokasi acara menggunakan baju loreng didampingi sang istri Sabrina Herunisa yang mengenakan atasan dan bawahan serba hitam. Diketahui Deddy Corbuzier sudah menjadi duta komponen cadangan TNI sejak Oktober tahun lalu. Kala itu ia mengunggah kebersamaannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menunjuk dan melantiknya sebagai duta Komcat di akun Instagram pribadinya. Ini adalah kita angkat sebagai duta komponen cadangan. Ini Pak, saya jujur aja, saya pagi ini melihat mereka semua itu, saya meneteskan air mata, Pak. Saya cerita jujur ya, saya setahun yang lalu Pak ya, kalau nggak salah Pak ya, hampir setahun yang lalu, saya merasa seperti apa pelatihannya. Tapi ketika tadi saya lihat secara pribadi Pak, Indonesia butuh lebih banyak orang-orang seperti kalian. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.